Oke, mari kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu yang membangkitkan kami. Firman-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu juga yang membuat kami hidup dan kehidupan di dalam segala kelimpahannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini berbicaralah buat kami Tuhan. Enggak terkecuali yang di gedung lantai ini, yang duduk di lantai ini maupun yang duduk di lantai balkon, yang duduk di lantai 1, lantai 4, di setiap lobi yang ada dalam setiap lantai. Tuhan, siapapun yang mendengar suara hamba-Mu ini dengan urapan roh Allah saat ini, biar setiap yang mendengar suara dan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dibangkitkan semangatnya dan pengharapan yang baru. Di dalam nama-Mu kami minta Engkau berkata-kata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua yang siap untuk firman Tuhan katakan amin. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan ini terlebih dahulu buat saudara sebagai pengantar kita untuk masuk kepada cerita Natal yang tadi sudah dirangkumkan di dalam sebuah drama dan saya ingin pertajam buat saudara. Lukas pasal yang pertama 26-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "What does it mean? Apa artinya salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia." Siapa saudara? Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku kan belum bersuami, aku belum nikah, baru tunangan tapi belum bersuami, belum pernah hubungan sama lelaki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, garis bawah ini saudara, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Tolong bisa ditayangkan Lukas 2 ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya mau kita baca ini sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini yang paling saya suka. Ayat ini yang harusnya menjadi poin puncak dari pendengaran firman pada pagi hari ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Waktu Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, diangkat ke sorga, dia mengutus gerejanya untuk masuk ke dalam dunia ini. Dan dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dengan kata lain begini, ajarkanlah setiap orang di atas bangsa ini, bangsa-bangsa yang lain, mengenai siapa aku, ajar mereka untuk taat kepadaku sebagai Tuhan. Dan engkau gereja punya tugas dan tanggung jawab itu, karena aku akan naik ke sorga. Aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan kembali ke sana menyediakan tempat bagimu. Tapi sementara itu, engkau gereja punya tugas di dalam dunia ini. Dan tugasmu adalah begini, merepresentasikan diriku, memperlihatkan diriku, menyatakan kemuliaanku, kebesaranku. Sehingga dunia tahu bahwa aku adalah raja di atas segala raja. Dunia tahu bahwa aku adalah juru selamat dunia. Engkau beritakan itu sama mereka. Yang gak punya harapan, dapat harapan. Yang sakit bisa disembuhkan. Ada
ada harapan, yang gak punya jalan keluar, diberikan jalan keluar. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang gak punya sepertinya masa depan. Hei, aku udah siapkan masa depan buat kamu. Aku yang mengatakannya, kata Tuhan, Raja di atas segala raja. Namun itu semua diberikan kuasanya kepada gereja. Gereja harus lakukan itu. Oleh sebab itu ini yang maksud saya begini, saudara. Gereja jangan cuma sekedar lihat Yesus Natal. Karena kalau gereja cuma lihat Yesus Natal, gereja cuma lihat Yesus bayi terus. Saudara serius banget ya. Kayaknya masih terkesima dengan drama yang tadi. Karena saya nggak tahu saudara, saya nggak tahu apakah kalau kita merayakan hari ulang tahun terus kita putar lagi film sejak yang ulang tahun itu lagi kecil. Kayaknya dia nggak pernah gede gitu. Kayaknya dia kecil terus gitu. Ini yang menjadi kelemahan gereja, ini yang menjadi masalah dari gereja adalah kalau gereja hanya melihat Yesus di hari Natal, dunia hanya melihat Yesus kecil. Cuma ada 10 orang yang setuju dengan saya, nggak jadi masalah. Gereja harus mempertontonkan Yesus yang besar. Gereja harus mempertontonkan Yesus yang agung dan mulia. Gereja harus mempertontonkan kebesaran, kuasa Allah, pencipta langit, bumi, beserta isinya. Yes, gereja punya tugas yang besar mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Sehingga dunia tahu ada Tuhan yang maha besar yang sayang kepada mereka. Yang mencintai mereka, yang berani berkorban buat mereka demi kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Nah ini yang perlu kita sampaikan saudara. Namun sekali lagi seringkali gereja nggak menjadi pembawa Allah, nggak menjadi God's carrier ke dalam dunia ini. Karena yang di-carry cuman kecil terus. Yang di-carry sepertinya nggak berdaya. Yang di-carry, yang dibawa itu seolah-olah cuma sekedar, ya cuma anak kecil doang gitu. Enggak dianggap. Siapa bilang? Yesus harus menjadi semakin besar dan hikmatnya harus menjadi semakin besar dalam kehidupan gereja. Dan gereja harus mempertontonkan Yesus, hikmatnya harus dipertontonkan kepada dunia ini. Karena dunia ini perlu hikmat sorga untuk bisa menyelesaikannya. Satu orang aja udah bikin heboh Indonesia. Apalagi kalau 3.000 orang yang ada di sini kita semua. Wow. Tapi yang dibutuhkan adalah God's carrier. Pembawa Allah dalam dunia ini. Itu yang dibutuhkan. Bukan cuma sekedar orang Kristen yang datang kalau Natal. Ups. Bukan cuma sekedar orang Kristen yang datang ke gereja cuma nyanyi-nyanyi doang. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen yang datang ke gereja, ya udah yang penting datang ke gereja. No, gereja punya tanggung jawab yang begitu besar, membawa Tuhan. Saudara mungkin belum terlalu ngerti, nggak apa-apa. Karena memang saya belum masuk pada poinnya. Itu ujungnya sebenarnya, saya khotbah dari ujung nih saudara. Saya balikin dulu itu ujungnya. Tapi percayalah saudara bahwa Maria adalah God's carrier. Dia itu dapat tugas dari sorga. Siapa sih Maria? Enggak terlalu diceritakan tadi. Maria ternyata anaknya Pak Purba dan Bu Sisil. Ternyata saya kaget tuh. No. Enggak ketahuan siapa orang tuanya Maria. Tapi itu tadi dramanya begitu saudara. Siapa sih Maria? Saya baca beberapa literatur saudara. Saya mau sampaikan buat saudara. Hang on. Saya masih bakalan ada datang yang seru nih saudara. Hang on. Siapa Maria? Maria itu usianya mengejutkan loh. Seusia Rachel anak saya 14 tahun. Kira-kira 14-15 tahun lah begitu. Dan sudah bertunangan kan memang zaman itu ya begitu. Kan banyak juga di sini yang menikah usia berapa 13-14 tahun, betul apa enggak? Itu yang dulu, yang sekarang enggak. Apalagi yang dulunya dulu. Itu Maria sudah. Ya itu 14 tahun, dia anak dara katanya. Tinggal di Nazaret. Kota kecil di provinsi Galilea lebih kurang itu 100 km dari pusat pembelajaran. Dengan kata lain gini, kalau mau sekolah 100 km mesti jalan. Artinya itu jauh banget dari peradaban itu kota. Jadi dengan kata lain Maria ini orang yang unyu-unyu.
Seorang yang gadis masih kecil kayaknya, bukan masih kecil, memang dia udah remaja, udah menstruasi, dia bisa menikah, dia bisa punya anak, tinggal di Nazaret yang kotanya terpencil. Kayaknya nih, dia nggak terlalu bisa baca, kayaknya. Menurut penelitian, nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, belum nikah pula. Yes, orang yang pasti sangat sederhana. Kebetulan bertunangan dengan Yusuf yang punya garis keturunan itu dari Raja Daud. Karena memang demikianlah harusnya terjadi. Jadi ini Maria seperti dari antah berantah tiba-tiba dipilih oleh Tuhan. Yang nggak punya kapasitas, dan saya nggak bisa bilang nggak punya kapasitas, tapi apa yang mau diharapkan dari seseorang yang harus membawa sebuah pesan sejarah yang itu panjang banget dan akibatnya sampai dengan hari ini ada saudara dan saya. Maria tuh dan Yusuf seperti portal yang kecil aja untuk sorga dengan semua sejarah perjanjian lama yang begitu panjang ribuan tahun, yang Allah tuh nggak pernah menampakkan dirinya dalam bentuk yang kelihatan sama manusia, hanya melalui nabi-nabi, hanya melalui malaikat dia bicara. Tapi sekarang ini sejarah panjang ini ditarik dan harus masuk kepada sebuah sejarah yang baru, dan pintu masuknya tuh seorang Maria yang sangat insignificant. Yang sangat nggak terlalu kelihatan penting sebetulnya anaknya. Masih remaja kecil banget. Tapi Tuhan memilih dia sebagai God's carrier yang luar biasa. Saya bertanya begini, Tuhan, kok berani-beraninya Tuhan pilih Maria yang sepertinya nobody. Yang sepertinya siapa dia? Tapi waktu saya coba tanya, Tuhan, ada apa dengan Maria? Seperti saya bertanya, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Maria? Tuhan cuma jawab satu aja. Maria adalah seorang yang rendah hati. Maria adalah seorang yang terbuka untuk Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya nih, sudah perhatikan. Tuhan bukan yang gak mau. Tuhan gak memerlukan orang yang pinter-pinter banget untuk dipilih dan dipakai oleh dia memberkati dunia ini, saudara. Wah, banyak orang pinter di sini yang tersinggung kayaknya. Tuhan gak butuh orang yang pinter karena dia pinter banget, saudara. Banyak orang pinter di Indonesia gak bikin Indonesia jadi bagus. Tapi paling gak ada 2-3 orang pinter sekarang di Indonesia, bukan pinter. Maksudnya yang rendah hati, yang mau melayani, dan itu membuat geger Indonesia. Hanya dibutuhkan orang yang rendah hati untuk memberkati bangsa ini. Orang yang rendah hati, orang yang selalu terbuka untuk Tuhan pakai saya. I'm God's carrier. Saya pembawa sorga. Saya pembawa Tuhan dalam dunia ini. Pakai saya Tuhan. Walaupun, saudara perhatikan, walaupun Maria nih, tadi saya sempat nangis duduk di situ, saudara. Waktu saya coba masuk ke dalam kehidupannya. Saudara-saudaranya yang tadinya akur, nuduh dia. Kemungkinan itu bisa terjadi. Bapaknya yang kolonel itu kan badannya gede banget, saudara. Bisa aja kalau dia nggak tahan emosi, ditempeleng itu anak, melayang tuh anak. Ditempeleng sama kolonel. Saudara. Bisa aja, betul apa enggak, saudara? Dan kemungkinan lagi dia bisa diputusin sama si Yusuf. Tadi kita udah lihat. Ada begitu banyak resiko Maria harus tanggung waktu dia terima tugas ini. Nggak gampang tugas ini. Nggak, saudara pikir, ya kalau kita baca, ini cuma sedikit aja, ceritanya cuma sedikit. Tapi ini tugas yang nggak mudah, saudara. Dibutuhkan kerendahan hati. Namun bukan cuma kerendahan hati yang Tuhan bilang. Tuhan bilang gini, aku akan pilih orang yang rela untuk dipakai olehku. Yang kedua, rendah hati untuk mengikuti kehendakku. Banyak orang rela dipakai oleh Tuhan, tapi nggak rendah hati untuk ngikutin Tuhan. Banyak orang bilang, Tuhan ini aku, pakailah dia. Ada yang begitu. Tuhan inilah aku, pakailah aku. Tapi Tuhan bilang, taatin dong sama perintahku. Oh, kalau yang susah-susah saya nggak mau. Saudaraku, waktu Maria terima tugas penugasan dari Tuhan, dia cuma sekedar orang biasa. Tapi waktu dia terima penugasan dari Tuhan yang sepertinya kecil tugasnya, kalau saudara lihat juga nih butuh kerendahan hati nih. Karena cerita Yusuf dan Maria cuma ada di satu pasal dalam Alkitab. Kapan lagi mereka diceritain? Apalagi Yusuf. Kapan lagi mereka diceritain?
Udah gak kedengaran lagi ceritanya. Butuh kerendahan hati. Tapi masalah yang mereka hadapi itu bertubi-tubi. Saudara jangan salah. Maria dan Yusuf waktu terima tugas itu. Yang tadi mereka punya kemungkinan dirajam batu. Khususnya Maria. Ditinggalin sama orang tuanya. Ditinggalin sama keluarganya. Dikeluarkan dari komunitasnya paling tidak. Dan setelah itu apa yang terjadi? Perjalanan jauh menuju ke Yerusalem dari Nazaret. Itu perjalanan jauh dengan hamil tua. Kemungkinannya kecenderungannya apa? Bisa jadi miscarriage, apa tuh namanya? Keguguran saudara. Dan kemungkinan besar. Dan tapi Maria harus jaga. Dan belum lagi dia harus jaga omongan-omongan negatif dari orang. Dan lain sebagai ada begitu banyak kemungkinan yang Maria dan Yusuf harus tanggung saudara. Dan belum lagi ini loh. Waktu itu Herodes ngamuk. Setelah 2 tahun kejadiannya Herodes ngamuk. Dan waktu ngamuk Maria dan Yusuf harus tiba-tiba, tadinya tinggal di Bogor, udah enak-enak tinggal di Bogor, terus tiba-tiba mesti pergi ke Arab Saudi. Kira-kira lah gitu saudara. Itu pergi ke negeri yang antah berantah buat mereka yang mereka nggak ngerti. Waktu itu Maria dan Yusuf harus pergi melarikan diri karena ada pembunuhan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Kita tahu cerita itu. Itu juga salah satu konsekuensi dari Maria harus terima tugas ini saudara. Penugasan yang Tuhan berikan buat kita adalah penugasan yang besar dan membutuhkan orang-orang yang rendah hati dan mau taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, dan sungguh-sungguh mau terima firman itu dan segala konsekuensinya. Kalau saudara mau jadi berkat buat dunia ini, fine. Luar biasa, gereja kita harus jadi berkat buat dunia ini. Kita harus membawa Tuhan kepada dunia ini. Kita harus menjadi alatnya Tuhan dalam dunia ini. Dipakai oleh Tuhan memberkati orang lain dalam dunia ini. Tapi kemungkinannya ada konsekuensinya. Entah saudara disebut penghujat. Entah saudara akan masuk ke dalam tahanan. Kalau yang ini kita gak mau kan? Berapa banyak di antara saudara mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangan saudara. Menjadi berkat buat dunia ini. Yang di lantai 1, lantai 4, oke. Berapa banyak di antara saudara mau masuk penjara? Waktu dipakai sama Tuhan. Untuk mengubah dunia ini. Sudah ngerti apa yang saya maksudkan? Nggak gampang loh saudara. God's career membutuhkan orang yang rendah hati. God's career sebagai God's career membutuhkan orang yang mau taat kepada kehendaknya. Tapi ketahuilah saudara, ketahuilah apa akibatnya. Ini yang saya mau ajak kepada saudara. Maria dan Yusuf, mereka memiliki hati yang rendah dan hati yang sungguh-sungguh teachable, mau diajar oleh Tuhan. Walaupun harus melewati masa sulit, mereka cuma bilang kami ini cuma hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Enggak ada yang lain. Saya nggak tahu apakah khotbah ini cukup berat untuk saudara bisa ikutin. Tapi saya mau kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Enggak cuma sekedar orang Kristen yang menjadikan Yesus bayi. Kita harus menjadi orang Kristen yang menjadikan Yesus raja di atas segala raja. Semakin besar dia kelihatan dalam dunia ini, itu melalui gereja. Kalau bisa saya pakai bahasa modern sekarang, yang dikatakan oleh Pastor Brian Houston dari Hillsong Church. Maria dan Yusuf bisa katakan begini, what I'm part of is bigger than the part I play. What I'm part of is bigger than the part I play. Apa yang, di mana saya ada, di mana rencana Allah sedang terjadi, itu lebih besar daripada bagian yang sedang saya mainkan. Sekali lagi, Maria Yusuf dikenal hanya waktu Natal. Jarang dikhotbahin di 52 minggu yang lain. Biasanya cuma di minggu Natal dia dikhotbahin. Bagiannya kecil banget. Saudara, tapi ketahuilah, orang yang cukup rendah hati, orang yang terus mau belajar dari Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dia akan dipakai oleh Tuhan kehidupannya. Walaupun mungkin kecil sekarang gak terlalu kelihatan, tapi bisa berdampak kepada dunia dalam kekekalan. Yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus yang punya dampak sampai dengan hari ini. Maria siapkan hatinya, dia siapkan kondisinya, dia siapkan kehidupannya sebagai God's carrier untuk membawa Yesus ke dalam dunia ini. Tugas yang gak gampang saudara. Tugas yang gak gampang sama sekali. Kalau Tuhan panggil dan pilih saudara, dia juga akan menyertai dan mencukupi saudara. Kalau Tuhan panggil kehidupan saudara, saya gak tahu ada berapa anak muda di tempat ini sedang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan secara full time. Sebagai pendeta, saya harus tegas bilang, ada beberapa orang di tempat ini yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pendeta. Tapi bukan sedang melarikan diri.
dari dunianya. Terima panggilan Tuhan, ada konsekuensinya, tapi Tuhan pasti akan perlengkapi kalian. Tuhan pasti akan mencukupi kalian. Saudara ada yang dipanggil untuk memberkati dunia ini melalui perusahaan saudara. Saudara sedang dipanggil oleh Tuhan, mungkin saja. Ketahuilah Tuhan akan perlengkapi saudara. Apakah akan jadi nyaman? Tentu saja enggak selalu jadi nyaman. Tapi ketahuilah Tuhan enggak akan pernah meninggalkan saudara. Ada orang-orang yang sedang dipanggil sebagai, saya enggak tahu ini sebagai nubuatan buat saudara mungkin. Sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi politikus atas Indonesia ini. Bukan jadi tikus. Tapi menjadi politikus, menjadi orang-orang aktor-aktor politik yang sehat dalam dunia ini. Dan itu enggak mudah buat saudara. Tekanannya dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi ketahuilah, Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan pakai hidup saudara. Walaupun mungkin seolah-olah gak terlalu penting kelihatannya. Betul, gak apa-apa. Jalanin aja saudara, jalanin aja. Tapi ketahuilah, tugas itu justru membawa kehidupan orang lain yang saudara layani. Itu hidup dengan dampak dalam kekekalan. Yang saya mau ceritakan ini buat saudara yang kedua. Siapa yang Maria bawa dalam rahimnya? Siapa yang Maria bawa dalam rahimnya? Saya cerita sedikit ya, ada orang yang gak ngeh bahwa dia tuh membawa sebuah handphone yang sangat smart, yang namanya smartphone. Jadi yang dia tahu kalau dia handphone tuh bunyi, angkat, telepon. Padahal bunyinya bunyi SMS. Begitu SMS gini-gini gak bisa. Halo, gak ada orang. Kok gak bisa, nih handphone rusak nih. Padahal bukan handphonenya rusak, dia gak ngerti pakainya. Sudah bersama dengan saya? Banyak orang yang gak ngeh bahwa dia sedang membawa sesuatu yang begitu luar biasa. Handphonenya smartphone. Ini perumpamaan sedikit, dia sudah tahu. Ternyata handphone yang kita punya smartphone itu gak cuma sekedar bisa nelpon, gak cuma sekedar bisa terima telepon, gak cuma sekedar bisa SMS, dan gak cuma sekedar bisa terima SMS. Smartphone itu ternyata kalau saudara tahu di dalamnya, saudara bisa kirim foto saudara. Tapi kalau nggak ngerti gimana pakainya, dianggap bahwa ini handphone jelek. Ini handphone nggak kepake. Ini handphone ribet. Ini handphone gue nggak bisa pakainya. Dan akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang hebat yang sedang kita bawa. Maria perlu tahu siapa yang sedang dia kandung? Ada potensi apa di dalam yang dia sedang kandung? Dan yang dia kandung itu adalah yang nyiptain planet-planet. Nggak terlalu mengagetkan saudara. Yang dia kandung itu adalah yang nyiptain manusia yang bisa nyiptain yang hebat-hebat. Yang dia kandung itu adalah yang bisa nyiptain cukyok. Yang gitu enak. Yang dia ciptain adalah yang bisa nyiptain kambing guling yang begitu luar biasa. Kayaknya kita udah biasa aja ya. Siapa sih sebetulnya Tuhan itu yang dikandung sama Maria? Siapa sih sebetulnya, apa sih kehebatan orang ini yang ada dalam kandungannya Maria? Kalau kita gagal untuk mengetahui kehebatan sebuah kandungan, kita akan gagal menikmati benefit dari kandungan tersebut. Kalau orang Kristen gagal mengenal siapa yang ada dalam kandungannya Maria, termasuk sekarang, saudara sedang mengandung siapa dalam hidup saudara? Ada orang yang sedang mengandung kepahitan. Ada orang yang sedang mengandung patah hati, marah. Ada orang yang sedang mengandung kekecewaan. Ada orang yang sedang mengandung gak punya harapan, gak punya masa depan. Ada orang yang sedang mengandung ketakutan. Ada orang yang sedang mengandung perzinahan dalam kehidupannya. Terus-terusan, yang itu yang dikandung setiap hari. Dia lupa bahwa kandungannya itu membawa kepada kematian. Tapi ketahuilah bahwa pada hari ini Tuhan mau supaya engkau mengandung dia di dalam hidupmu. Tuhan mau supaya engkau mengandung keselamatan di dalam hidupmu. Tuhan mau supaya engkau mengandung hope, masa depan bagi kehidupanmu, masa depan yang penuh dengan harapan. Pengampunan dosa ada di dalam dia, kandunglah dia dalam hidupmu. Ada orang-orang yang gak ngerti bagaimana cara hidup
sebagai suami istri yang baik. Dia mengandung banyak hal yang negatif dalam kehidupannya sehingga kehidupan keluarganya berantakan. Tapi ketahuilah pagi ini ada berita sukacita. Anak perawan itu akan mengandung. Dan siapa yang dia kandung? Masa depan yang penuh harapan. Siapa yang dia kandung? Pengampunan dosa atas semua dosa manusia. Siapa yang dia kandung? Harapan-harapan yang baru. Siapa yang dia kandung? Keberhasilan yang dia kandung. Siapa yang dia kandung? Kemenangan yang dia kandung. Yesus yang membawa itu semua. Kalau kita bisa mengandung Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. What to expect? Apa yang saudara harapkan lagi? Untuk bisa menerima sesuatu yang baik dari apa yang saudara kandung. Kenali siapa yang saudara kandung. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes 1 ayat 1 dengan 4 katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan, terus ayat yang kedua. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu adalah Allah. Dia juga yang menciptakan segala sesuatu. Firman itu bersama-sama dengan Allah sejak mulanya. Dan di dalam firman itu ada terang manusia. Dan ayat yang ke-14 kalau saudara baca Yohanes pasal yang pertama. Terus turunin ayat yang ke-14. Dan firman itu telah, baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Katakan haleluya, saudara. Firman itu jadi manusia. Firman itu dilahirkan sebagai manusia. Dengan kata lain, Maria mengandung firman yang menciptakan segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan gini, kalau ada satu ayat yang saudara baca tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ketahuilah itu dapat dipercaya. Karena kalau di dalam kita ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, apa saja yang kita lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mau kasih tepuk tangan gak buat Tuhan? Yes. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya mengandung dia setiap hari? Ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mau tinggal di dalam kita. Firman itu mau tinggal di dalam kita. Cuma pertanyaannya, mau gak kita ngandung dia? Mau gak kita membawa dia setiap hari kemanapun kita pergi? Mau gak kita membawa firman itu waktu kita sekolah, waktu kuliah, waktu kerja, waktu di marketplace, di tempat bisnis, di tempat dagang, waktu kita ada di toko kita, waktu kita ada di kantor kita, waktu kita ada di perusahaan, di mana aja kita ada. Mau gak kita mengandung dan membawa firman itu setiap hari bersama dengan kita? Kalau menurut saudara ini isinya apa? Kandungannya apa? Manfaatnya apa? Kalau saudara minum ini kira-kira yang aus jadi gak aus gak? Bener jadi gak aus. Kenapa? Karena kandungannya memang membuat kita jadi gak aus lagi. Kalau saudara terus-terusan masih ngerasa kecewa dalam hidup saudara, ada kemarahan yang gak bisa saudara lepaskan, ketiadaan pengampunan dalam hidup saudara membuat saudara jadi sakit dan badan saudara bungkuk, kekalahan saudara alamin setiap hari, dengan kata lain kehidupan saudara sedang tidak mengandung Yesus. Kalau kehidupan kita mengandung Yesus, seharusnya bangun pagi, aku akan kerja dengan semangat. Bangun pagi, aku akan semakin mengasihi istriku. Bangun pagi, aku akan ngelihat bahwa dunia ini begitu indahnya. Kenapa? Karena kandungannya adalah Yesus. Tapi kalau kandungannya adalah pencuri, pembunuh, dan membinasakan tugasnya. Setiap kali bangun pagi ngelihat istri tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Setiap kali bangun pagi dunia ini makin berantakan, makin berantakan. Setiap kali bangun pagi gak ada harapan, gak ada harapan. Semakin bangun pagi makan gak enak. Mau makan gak enak, gak makan juga gak enak. Setiap kali ngomel, gak karu-karuan hidupnya, kok kayaknya gak ada damai, gak ada ketenangan. Jelas aja karena yang dikandungnya bukan Yesus. Tapi kalau Yesus yang dikandung dikatakan begini, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ada di dalamku, barang siapa yang ada di dalamku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup dan bertumbuh.
tumbuhnya tuh nggak cuma sekedar tumbuh, semakin rindang buahnya, menghasilkan buahnya setiap kali musimnya dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Dan itu orang yang ada, yang mengandung Yesus setiap hari, yang mengandung firman hidup setiap hari. Dan saudaraku, seringkali gereja ini, bukan gereja ini maksud saya, seringkali gereja yang katanya punya Yesus, tapi sebetulnya mereka nggak menghidupi Yesus dalam kehidupan mereka. Dan itu yang menyebabkan kenapa jadi banyak gereja seolah-olah yang, oh kayaknya kok pahit ya, kayaknya kok saya nggak bisa menikmati lagi kehidupan saya. Kok kayaknya kehidupan ini kayaknya nggak pernah ada jalan keluarnya ya. Dari tahun ke tahun hidup saya begitu terus sama, nggak pernah berubah. Padahal saya lagi, kalau engkau mengandung Yesus, barang siapa yang ada di dalamku, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi setiap kali ada di dalam Kristus selalu ada ciptaan yang baru. Dan bukankah di dalam Yesus rahmatnya selalu baru setiap hari? Kalau rahmatnya selalu baru tiap hari, saudara bangun pagi, saudara semangat, saudara bergairah. Siapa di sini pengantin baru? Angkat tangan. Yang pengantin baru bangun pagi, gairah. Apa? Aduh bosan gue nikah. Enggak, pengantin baru selalu bergairah. Siapa yang baru dapat mobil, pasti bangunnya lebih pagi, nyuci mobil pagi-pagi. Saya mau bilang ini terus sama saudara, bahwa segala sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Dan di dalam Yesus Kristus segala sesuatunya adalah baru. Setiap hari, setiap pagi ada sesuatu yang baru yang dia berikan buat kita. Dan itulah Yesus. Itulah Yesus yang kita harusnya kandung setiap hari. Yang seharusnya kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita. Yesus katakan, akulah terang hidup. Barang siapa ada di dalam dia tentu aja ada di dalam terang. Tapi kenapa kok orang kayaknya hidupnya gelap? Kalau ditanya gimana kabarnya? Allah gelap. Setiap kali ditanya Allah gelap. Nama saya disebut-sebut terus. Allah gelap. Kenapa gelap? Karena enggak hidup di dalam terang. Dan Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa ada dalam aku, dia puas. I am content, God. Saya puas. Enggak ada yang enggak bisa membuat saya puas. Kalau Tuhan adalah Tuhan saya puas dengan apapun. Makan nasi panas pakai sambal terasi, puas. Enggak usah minum yang berwarna, cukup yang putih aja. Dan clean kayak begini, puas. Tidur di kursi merah yang sudah duduki, puas. Karena apa? Akulah roti hidup, kata Yesus. Barang siapa mengandung aku, kandunglah Yesus setiap hari. Saya bisa melihat saudara, dari mata saudara yang memandang pada pagi hari khususnya di tempat ini. Saudara sedang merindukan kandungan itu. Kalau saudara memiliki kandungan itu, hidup saudara nggak akan pernah nggak terpuaskan. Saya nggak bilang bahwa saudara akan punya kelimpahan yang wah nggak karu-karuan. Nggak. Hanya dengan apa yang ada di tangan saudara, saudara akan puas. Saudara akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saudara nggak akan pernah ngalamin yang seperti kayaknya, apalagi yang saya kurang. Kayaknya nggak pernah cukup. No, cukup untuk hari ini. Besok ditambahin lebih, puji Tuhan. Tapi kalaupun besok belum ditambahin lebih, nggak jadi masalah. Hari ini juga cukup kok. Saya kerja aja keras, hati saya tetap tenang. Karena itu waktu kita ngandung Tuhan, itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Saudaraku, siapa yang Maria bawa dalam rahimnya? Pencipta langit bumi beserta isinya. Yang kedua, siapa yang manusia bawa dalam rahimnya? Siapa yang Maria bawa dalam rahimnya? Maria nggak pernah kebayang, saudara, bahwa satu saat ada seorang yang namanya John Newton. Saya sedang baca satu buku tentang Yesus. Ini yang saya mau ambil satu bagian aja. John Newton ini seorang yang dia hidup di kapal, di kapal laut dan hidupnya berantakan banget. Hidupnya banyak yang nggak bener gitu istilahnya. Lalu satu hari dia ngalamin tekanan, pukulan yang dia nggak tahan sampai akhirnya mencari Tuhan dan singkat cerita, dia orang yang nggak bener, dia orang yang, sorry saya pakai kata ini, brengsek. Satu hari dia bertobat, dia kenal Tuhan. Lalu dia ciptakan satu lagu yang kita semua nyanyikan di seluruh dunia. Amazing Grace, how sweet the sound. Dia nyanyikan lagu itu, dia udah hampir mati pada saat itu. Lalu dia diselamatkan oleh Tuhan dan dia nyanyikan lagu ini. Dan itu menjadi lagu yang menggema di seluruh dunia. Dan dia punya satu teman namanya William Wilberforce. William Wilberforce ini kerja di pemerintahan. Juga udah capek dengan begitu banyak undang-undang yang gak dilakukan di dalam negaranya, di Inggris pada saat itu. Dan William Wilberforce ini mencoba untuk membebaskan banyak orang dari perbudakan. Tapi usaha dia bertahun-tahun gak pernah berhasil. Perbudakan selalu ada. Lalu John Newton temannya ini
Katakan jangan pernah menyerah William. Karena satu saat Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Dari mana mereka bisa terus bertahan dalam keadaan sulit di dalam pemerintahan pada saat itu. Terus bertahan untuk membela orang-orang yang saat itu dia anggap sebagai budak. Jual beli budak terjadi begitu luar biasa. Dan pada akhirnya William Wilberforce nggak berhenti, dia terus memperjuangkan hak untuk kebebasan dari banyak budak di Inggris pada saat itu tahun 1855. Pada akhirnya William katakan begini, saya kayaknya waktunya udah beres nih. Tapi saya belum bisa melihat bahwa undang-undang perbudakan di Inggris bisa dihapuskan. Dan pada saat dia sakit, dia meninggal dunia. Tapi 3 hari setelah dia meninggal, undang-undang perbudakan dihapus di Inggris. Dan pada saat itu Inggris bebas dari perbudakan. Tapi ketahuilah saudara, ini yang saya bilang dengan kekekalan. Kalau Tuhan bekerja dalam hati seseorang, diberikan tugas dalam hati seseorang untuk membereskan dunia yang berantakan ini, akibatnya panjang, nggak cuma sekedar pada zamannya. Apa yang terjadi setelah itu? Tahun 1950 khususnya, tepatnya tahun 1950. Ada seorang yang bernama Martin Luther King di Amerika. Seorang kulit hitam, African American. Dan dia membela hak kaum sipil. Dan di situ juga banyak diskriminasi saudara. Orang hitam nggak dibiarkan untuk hidup bebas di Amerika. Dan kejadiannya kita tahu ceritanya. Tetapi waktu coba ditanya Martin Luther di interview, siapa yang mendorong kamu terus untuk membela hak asasi manusia ini? Lalu dia bilang yang pertama, Yesus. Karena Yesus berfirman gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman itu begitu kuat, merasuk jiwanya saudara. Dan dia terus carry firman Tuhan, dia terus carry pengajaran Yesus. Kasihilah sama manusia. Dia gak betah ngelihat perbudakan juga, dia gak betah. Lalu yang kedua dia bilang, ada satu orang yang mempengaruhi hidup saya dengan luar biasa. Yang namanya William Wilberforce, yang ada di Inggris. Waktu saya baca cerita dia, saya dengar firman Tuhan Yesus. Saya tangkap firman itu, saya tangkap inspirasi dari William. Dan here I am. Disinilah saya membela orang-orang yang didiskriminasi oleh pemerintah. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat itu Martin Luther King meninggal. Tetapi apa yang terjadi puluhan tahun berikutnya? Presiden pertama Amerika yang berkulit hitam. Sudah gak tahu namanya? Gak apa-apa kalau gak tahu, saya kasih tahu. Namanya Barack Obama. Dan dia menjadi presiden Amerika pertama yang berkulit hitam katanya. Dari mana inspirasi itu ada? Ada ratusan tahun yang lalu. Seseorang sudah mulai itu. Tapi kalau mau ditanya ratusan tahun yang lalu, ada ribuan tahun yang lalu. Ada seorang yang berjalan di atas muka bumi ini, dia turun dari sorga. Dan dia ngajarin apa? Kasihilah sesama manusia. Dan pengajarannya gak pernah selesai. Sampai dengan hari ini pengajarannya gak pernah selesai. Kalau kita carry Jesus, kalau kita terus membawa Yesus, firman-Nya itu akan menjadi terus berjalan sampai pada kekekalan. Dan kita gak pernah tahu apa yang saudara lakukan hari ini dengan mengikuti perintah Tuhan, dengan mengikuti panggilannya Tuhan. Saudara gak pernah tahu, saudara mungkin meninggal, saya mungkin bisa meninggal dunia, tapi gak tahu 50 tahun yang akan datang, apa yang saudara lakukan berdampak buat orang di 50 tahun yang akan datang. Dan itu yang disebut you are carrying the presence of God. Dan presence of God itu gak pernah berhenti. Hadirat Tuhan, Tuhan gak pernah berhenti. Dan dia terus akan berjalan. Saudara, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah yang ajaib, yang gak pernah selesai. Dia akan terus berjalan. Dia akan terus bergerak. Dengan atau tanpa saudara dan saya. Tapi pilihannya yang kedua adalah begini. Mau gak saudara, kita semua sebagai gereja membuat Yesus jadi semakin besar? Karena dampaknya bukan cuma buat kita hari ini. Dampaknya buat kekekalan. Apa yang gereja kita sedang lakukan dengan misi yang sedang kita lakukan. Semua anak harus sekolah. Kita nggak pernah tahu dari anak-anak yang kita biayain itu 20-25 tahun yang akan datang. Di antara mereka ada yang jadi wali kota Bogor. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin saja 30-40 tahun yang akan datang. Tiba-tiba mereka jadi presiden. Karena ternyata di Indonesia nanti udah nggak ada lagi diskriminasi bahwa presiden mesti dari satu agama. Siapapun bisa jadi presiden. Kita nggak pernah tahu. Karena ada yang sedang membela juga pada hari ini. Saudaraku, maksud saya begini loh. Saya juga nggak mau, bukannya nggak mau. Saya juga nggak mau bahwa Indonesia jadi negara Kristen. Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di dalamnya adalah berbagai macam agama. Dan di dalamnya adalah berbagai macam latar belakang, berbagai macam suku, berbagai macam
budaya dan lain sebagainya. Tapi semua orang punya hak yang sama di Indonesia ini. Dan kalau ada gereja yang berdiri dan gereja yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, terus raising up a lot of leaders di dalam gereja, kita nggak pernah tahu 50 tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak luar biasa. Maria nggak pernah tahu. Maria nggak pernah tahu 2000 tahun yang akan datang setelah kehamilannya dan setelah kehidupannya yang sangat singkat itu. Dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi dampak dari anak yang dia lahirkan itu sampai hari ini masih terus berjalan. Dan saya yakin kalau kita teruskan sebagai God's carrier, kita terus membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Pressing forward, terus saja desek, terus saja desek, terus saja desek. Kita nggak pernah tahu, sekali lagi, apa yang akan terjadi in the future, di masa depan kita. Dunia akan menjadi seperti sorga. Dan itu adalah rancangan Tuhan. Makanya kenapa dia pakai orang-orang tertentu, dia pilih orang-orang tertentu untuk bisa terus membawa hadirat Tuhan. Membawa firman Allah supaya dunia ini bisa mengenal Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak di antara saudara yang mau katakan, saya mau jadi God's carrier. Saya mau seperti Maria, membawa Tuhan di dalam generasi saya. Di sekolah saya, di kampus saya, di tempat kerjaan saya, di rumah tangga saya, di mana aja saya ada, di mana saya bekerja. I want to be God's carrier. Saya ingin menjadi orang yang membawa Tuhan. Melanjutkan apa yang Maria lakukan. Bukannya nggak ada tantangan, tantangan pasti ada. Tapi tahulah, penyertaan Tuhan nggak akan pernah stop dari kita. Dia akan terus memperlengkapi kita, dia akan terus menyertai kita, dan dia terus akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Saya lupa tadi ada satu hal. Waktu Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir karena ada pembunuhan bayi-bayi. Ingat, ada orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun Maria dan Yusuf tiba-tiba harus pergi ke Mesir. Hartanya dari mana? Uangnya dari mana buat nyewa rumah di Mesir? Buat hidup di Mesir selama bertahun-tahun karena Yusuf harus ninggalin pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tuhan sediain melalui orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan, itu dipakai untuk kehidupan mereka di Mesir selama berapa tahun. Kalau Tuhan panggil saudara, kalau Tuhan pilih saudara, dan saudara mau terima dengan rendah hati, dan mau taat kepada Tuhan, seperti Maria katakan, aku hanya hamba, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Penyertaan, kecukupan, berkat, kekuatan, akan menyertai kita. Sampai kita berhasil untuk membawa Yesus kepada dunia ini sebagai God's carrier. Tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Gereja dipanggil. Bukan cuma untuk kebaktian hari Minggu. Gereja dipanggil bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, ngumpul-ngumpul, apalagi cuma sekedar makan-makan. Gereja dipanggil untuk membawa Yesus. Mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Dengan cara yang dinamis dan kreatif. Gak cuma sekedar mempertontonkan Yesus di dalam gedung gereja. Gereja dipanggil untuk membawa Yesus justru keluar gedung gereja ke dalam dunia ini, supaya mereka yang tersesat akan menemukan jalan, karena Yesus adalah jalan. Orang yang hidup dalam ketidakbenaran akan menemukan kebenaran, karena Yesus juga adalah kebenaran. Dan orang yang mati, yang gak punya kehidupan masa depan, akan menemukan hidup, karena Yesus adalah hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita dipanggil untuk membawa dia kepada dunia yang kehilangan jalan, yang kehilangan pengharapan, yang kehilangan kebenaran, dan yang kehilangan kehidupan. Mau gak saudara, sebagai gereja Tuhan, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi menjadi murid Kristus yang membawa berita itu, sebagai the messenger yang membawa berita itu, sebagai the messenger yang menceritakan berita itu, sebagai messenger yang menghidupi berita itu dan mempertontonkan berita itu kepada dunia saudara. Kalau saudara mau,
Berapa banyak di antara saudara sementara tundukkan kepala dan tutup mata saudara. Berapa banyak di antara saudara mau? Angkat tangan saudara, dua tangan saudara di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Dalam gedung ini saya melihat ada begitu banyak tangan yang terangkat, terima kasih. Saudara mau jadi God's carrier, membawa Tuhan, mengandung Tuhan, dan melahirkan Tuhan. Sehingga Tuhan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita melahirkan Dia ke dalam dunia kita. Menghadirkan Yesus ke dalam dunia kita. Dan Yesus harus menjadi semakin besar. Dan semakin hikmatnya kelihatan. Semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya melihat tangan-tangan saudara yang ada di lantai 1. Yang ada di Jordan Hall, yang ada di Jerusalem Hall. Saya juga berkata-kata kepada saudara dan menanyakan pada saudara. Yang ada di lobi. Mungkin saudara nggak terlalu jelas dengan suaranya, tapi saya mau katakan ini pada saudara. Bertanya pada saudara, kalau engkau mau jadi God's carrier, membawa Tuhan dalam hidup saudara, dalam dunia saudara. Angkat dua tangan saudara bersama dengan saya. Dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Terima kasih Bapak terima kasih. Kita akan berdoa, Bapak terima kasih. Ada begitu banyak tangan all over this place Tuhan, di seluruh tempat ini. Dari lantai 1 Jordan Hall, Jerusalem Hall lantai 4. Di setiap lobi lantai 1, 2, dan 3. Dan dalam gedung ini Tuhan, ada begitu banyak tangan yang terangkat pada siang ini mendengar firman Allah. Dan mau berkomitmen bahwa kami mau jadi God's carrier, pembawa Tuhan atas muka bumi ini, menjadi God's messenger, menjadi pembawa pesan Tuhan buat dunia ini melalui kehidupan kami. Walaupun ada resikonya memang betul Tuhan, tapi kami percaya Engkau gak pernah ninggalin kami. Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami, karena itu janjimu bahwa aku akan menyertai Engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kami pegang janji Tuhan dan pakai hidup kami, lihat tangan kami, pakai hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, di rumah, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah, kampus, rumah tangga Tuhan, dalam tempat pekerjaan, di mana aja Tuhan. Pakai setiap tangan yang terangkat dalam nama Yesus Kristus. Pakai kami untuk menjadi God's carrier, membawa Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengangkat tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di lantai 1, lantai 4.